Dan yang bagi yang memang harus pulang ke kampungnya harus behind the scene-nya itu masukin. Hai semuanya. Hai. Hai. Selamat datang di Triveta Official. Judulnya apa sih? Perbedaan antara Mudik dan pulang kampung. Yeay. Ya. Kenapa kita ngebahas itu? Karena itu sangat happening banget. Karena gue bersama teman-teman gue, Sari dan Indah. Kebetulan kita anak rantau, Iya. jadi kita mungkin gitu bisa ya. sedikit menjelaskan tentang Nah, mudik. sebelumnya kita kenalan dulu nih. Gue Eka, nah sebelah kanan gue, Hari dari Palembang. sebelah kiri gue. Indah dari Kabupaten Tangerang. Nah, Kabupaten Tangerang. Nah, sekarang menurut lo Indah, perbedaan pulang kampung dan mudik. Ya, kalau menurut gua perbedaan mudik sama pulang kampung itu kalau misalkan kita tinggal atau kerjanya di Jakarta, terus kampung halaman kita di Bandung atau Tasikmalaya atau daerah lainnya, itu dia kalau misalnya dia mudik, dia bakal balik lagi ke Jakarta untuk bekerja kembali. Tapi kalau misalkan dia pulang kampung, dia nggak balik lagi ke Jakarta untuk kerja lagi gitu. Iya. Jadi kalau seandainya mudik itu kayak misalkan mudik Lebaran, ya mudik Hari Raya, mudik Tahun Baru bisa mungkin. Tapi kalau pulang kampung itu dia sudah benar-benar nggak mau rantau lagi gitu, ya. Nah, itu perbedaannya antara mudik dan pulang kampung. Jadi mudik itu kemungkinan yang setelah pulang ke kampungnya akan balik lagi ke kota besar seperti Rantau. Jakarta ini, merantau lagi. Dan kalau pulang sudah mudik, sudah pulang kampung, pulang ke kampungnya, benar-benar pulang kampung. Yang biasanya di sini tuh di Jakarta sudah tidak memiliki misalnya pekerjaan, penghasilan yang memang tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari kan. Dan yang bagi yang memang harus pulang ke kampungnya harus isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari. Kenapa? Karena selama 14 hari itu masa Inkubasi. itu dia. Mungkin ini masih Mbak Eka menjelaskan karena sekarang kan lagi banyak wabah corona ya, jadi posisinya kita pulang kampung untuk menghindari corona atau nah itu dia penyebaran untuk virusnya. mencegah penularan penyakit dari Orang ke orang gitu. Karena penyebaran penyakit tersebut melalui droplet itu percikan dari air liur atau lendir dari mulut atau dari hidung kita. kan kebanyakan yang pulang kampung itu rata-rata dari Jabodetabek ya, misalnya dari Jakarta, Tangerang, Kota-kota Depok. besar. Pulang-pulang ke daerah-daerah yang nggak Jakarta Tangerang, di sekitarnya juga gitu, kota lah gitu. dan notabene kota-kota tersebut adalah zona merah penyebaran COVID-19. Ya, biasanya penyebaran COVID-19 itu dikarenakan tadi mudik tadi ya. Jadi kalau seandainya mudik nanti kan kita nggak tahu nih kita pembawa atau enggak ya. Kalau seandainya kita pembawa, takutnya nanti pada saat pulang ke rumah di kampung halaman kita, itu kita menularkan virus itu ke keluarga kita. Ya, terkadang ada orang yang kena tapi dia tidak ada gejala, makanya itu yang bahaya ya. Itu disebutnya orang tanpa gejala. Iya. Ya, apalagi membahayakan orang-orang tua kita di sana di kampung. Iya. Karena akan memperberat. Kebanyakan maksudnya kan kalau orang-orang Tua, ya. ya ketemu di rumah kan kita ketemu sama nenek kakek mungkin atau ibu Iya, bapak kan sudah lansia. Yang istilahnya itu dia lebih rentan terhadap penyakit. Jadi kalau seandainya dia ada gejala lain, misalkan dia udah penyakit jantung ataupun penyakit hipertensi, kalau seandainya kena virus tadi dia bakal komplikasi, malah lebih berat lagi dia kenanya ya. Makanya kita kalau bisa menghindari supaya mereka yang mereka yang di kampung itu tidak kena dari kita yang ada di kota besar gitu. Ya karena kan
kita lihat sendiri sekarang penyebaran virusnya cepat banget ya, maksudnya baru beberapa bulan tapi udah ke seluruh dunia. Iya. Indonesia aja udah ribuan kali ya. terakhir 10.000 lebih. dari kita. Terus kalau menurut kalian nih yang anak rantau, tips and triknya jangan sampai pulang kampung gitu, bukan tips and trik untuk tidak pulang kampung atau mudik. Kalau dari saya itu saya nggak bakal pulang kampung karena saya mikir ya lebih memilih kalau nggak pulang kampung dulu karena saya punya ibu ya. Kalau seandainya kita pulang kampung takutnya nanti ibu kita kena gitu. Tertular dari kita kan kita nggak tahu punya virusnya atau enggak ya. Makanya kalau bisa kita secara tidak sadar lah itu bahasanya. ya kalau bisa yang rantau itu jangan pulang kampung dulu aja ya. Terus untuk cara biar kita Pencegahannya. bukan maksudnya kita nggak Menyiasati kalau kita nggak pulang ke rumah. itu paling kita ya di rumah aja isolasi mandiri ya di kontrakan atau di kosan ya nonton film gitu. Kalau kalian yang rajin masak ya masak kayak Ya, bentar kan maksudnya ini ya bentar ini lebaran ya Sekarang banyak hal yang bisa kita lakukan di Iya. rumah gitu. Kita bikin usaha lah ya. bisa bikin usaha juga ya gitu. Gitu aja sih kalau dari saya. Mungkin dari Kak Indah. Kata Indah. Kalau menyiasatinya kalau nggak pulang kampung, mungkin kita kurang beruntung ya nggak bisa pulang. Ya. Tapi itu pilihan juga sih sebenarnya. Sebenarnya banyak banget karena sekarang udah zaman udah canggih, jadi kita bisa kalau misalkan hiburan sendiri nonton Netflix bisa. Tadi benar Kita masak-masak lagi juga ada bisa. yang Netflix ya. Iya. YouTube juga mungkin kan itu juga Ya, baca banyak YouTube, hiburannya. YouTube. Kalau misalkan Masih nonton YouTube kita juga bisa ya. Iya, maksudnya banyak lah hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita nggak bisa pulang. Iya. Ya, jadi kita harus lebih memilih mana yang terbaik. Pulang kampung memang baik, tapi ada yang lebih baik ya. Seperti kita lebih diam di sini gitu. Iya. Stay at home, Work from home. Iya. belum tentu work from home. Ya, Kalau memang ada beberapa kerjanya yang bisa. mengharuskan keluar, misalkan gitu harus bekerja. Maksudnya kalau misalkan emang nggak perlu bang keluar rumah, mendingan di rumah aja. Gitu. Iya. Tapi kalau ada beberapa sih ya seperti kayak abang-abang Gojek harus Itu dilema juga sih, bingung. maksudnya Maksudnya dilema ya kayak gitu. satu sisi maksudnya kita patuh sama peraturan pemerintah, tapi satu sisi juga mereka juga butuh. Kasihan juga ya mereka menafkahi keluarga dia. Iya, kalau misalkan mereka nggak ngojek, ya mereka dapat Ya, rezeki. pada intinya gini, kalau memang memang mengharuskan pekerjaan untuk keluar, tolong jaga jarak, Pakai lakukan masker. lakukan bersih hidup sehat, jadi sehingga penularan penyakit pun terhambat kayak gitu. Ya, soalnya karena semakin banyak penderita COVID-19 yang kena nggak cuman ibarat kata rumah sakit aja, semuanya juga kena kan. Ya, pokoknya tetap Pasti. lakukan physical distancing lah, minimal 1 meter, jaga jarak dengan ini kayak kita ini 1 meter lah ya. Setiap orang punya kontribusi buat mendukung program pemerintah ya. Iya. Menurunnya angka penderita COVID-19. Tapi kalau menurut kalian gimana sih kalau yang banyak kita Oh, menanggapi banyak orang yang nggak paham kan. Justru kadang kita juga mau negur, kita takut salah ya, kita siapa gitu, kita bukan siapa Ada jujur sih agak-agak ya maksudnya ke-trigger aja gitu pengen malah, tapi kan ya Nah, itu hal mereka sendiri ya. Cuman kasihan sih pemerintah sudah menghimbau gitu supaya mereka di rumah aja dan tidak menyebarkan penyakit itu ya. Tapi kita juga gimana ya, kita mau negur juga nggak ada hak kita juga buat negur. ya dengan kita buat video ini biar kita bisa Iya. banyak yang tahu kalau itu sebenarnya bahaya banget, Iya. harus stay at home. Sedangkan yang wajib aja kita nggak dilakuin kayak misalkan ibadah mungkin ya beribadah aja kita kalau bisa di rumah gitu. Ini bahkan orang yang hanya apa istilahnya itu hanya pengen jalan-jalan aja gitu bisa jalan dulu gitu. Kalau mau salah sebenarnya ya mungkin karena kebetulan virus corona ini datangnya pas bulan Ramadan, yang kebiasaannya kita kalau Ramadan kan pasti kumpulin lah, Iya. buat bersama lah. Kebetulan ke event itu maksudnya pas ada Ramadan aja sih kan rasanya. Iya jadi kerasa beda aja kalau seandainya nggak ada covid aja ini mungkin
lagi angka kematian akibat coronavirus ini memang rendah ya, maksudnya dibandingkan untuk penyakit yang lain. Tapi karena ini juga kata virus baru, kita masih awam masalah kayak gini. Yang pun awam sih, maksudnya masih banyak yang harus dipelajari tentang si virusnya. Jadi kesannya emang agak Pokoknya intinya kita untuk mencegah supaya tidak terjadinya penularan virus itu, yang pertama kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ya. Itu yang paling pertama sekali. Terus, Yang kedua itu cuci kita harus tangan. social distancing. Cuci tangan itu termasuk dalam PHBS ya. Gitu. Yang kedua itu harus social distancing ya. Gitu. Social distancing itu apa, Kak? Jadi social distancing itu membatasi kehidupan sosial. ya kayak misalnya kumpul-kumpul Sebenarnya bersama itu kalau bisa pada jangan intinya dulu bukan ya. kegiatan sosial tapi perkumpulan sosial ya, Iya, gitu. membutuhkan kepertemuan orang-orang Iya. banyak gitu. Kalau kegiatan sosial kan kita masih bisa WhatsAppan, kita bisa teleponan, Iya. video Sekarang kan banyak yang call, kayak sosmed Zoom gitu-gitu ya. sosmed. Terus tadi yang kedua ya, yang ketiga itu kalau bisa jangan mudik dulu. Ya, gitu. jangan mudik. Karena tetap kalau di rumah. mudik kalian takutnya bisa menularkan virus dari kalian ke keluarga kalian gitu ya. Itu aja mungkin dari kita. Nah, pada intinya lo semua berdua lebih milih mudik atau pulang kampung? Enggak, gua nggak milih kedua-duanya. Sorry, salah. Kita prefer stay di daerah Di kosan Iya. atau mudik? Di kosan aja karena kalau kita gua. sayang sama orang tua kita. Iya, sayang love sama you. Di kosan paling gua nonton TV, nonton YouTube, dan nonton channel ini ya gitu. Nah, masak juga kan bisa. Ya bisa masak juga, apalagi kan sebentar lagi lebaran nih. Mending kalian masak buat lebaran. jualan. Jualan juga bisa. Tambahan uang jajan ya kan Iya. bagi uang anak-anak kosan seperti mereka ini. Ya mungkin untuk sekarang kita istirahat sebentar dulu. Ya. Coba kenalin diri sendiri dulu mungkin Iya. dengan adanya Kita sekarang memang udah lagi disuruh istirahat dulu. Pekerjaan kita pun bisa dari rumah, bagi yang bisa di rumah, tapi kan kalau memang yang tidak bisa, kita lakukan yang tadi kita anjurkan. Iya. Nah, cukup ya guys. Itu aja dari Sekian, kita. Mohon maaf. Untuk video selanjutnya kalian tunggu Jangan di lupa. channel kita ya. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tonton video kita selanjutnya. Jangan Jangan lupa lupa. di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa Klik tombol lonceng ya. Ting, ting, ting. Sampai ketemu sama video Bye.